Perkenalkan, nama saya Sutio Dewi Laksono dari 11 TKR 1. Di sini saya akan menjelaskan SOP Lab 1, Lab 2, dan Lab 3. Lab 1 yaitu terima PKB, membaca perintah kerja, acting, memberikan informasi pekerjaan dan unit mobil, membacakan pekerja yang harus dilakukan pada perawatan 40 km, ganti oli mesin, ganti oli filter, oli transmisi, ganti oli diferensial, ganti filter AC, ganti filter udara, dan ganti minyak rem, serta blending, serta membacakan tipe mesin, jenis mobil, dan warna kendaraan. Persiapan tools dan lab. Pemeriksaan tools, kunci sok, kunci ring, kunci kombinasi, obeng, tang, SST, dan alat ukur. Periksa lab. Periksa penyangga karlip harus pas pada kendaraan. Pastikan karlip bisa beroperasi naik turun. Periksa 3. Pasang cover, seat steering, knop transmisi, dan floor mat. Pasang seat cover, pasang steering cover, pasang knop transmisi, dan pasang floor mat. Periksa electrical drip set. Periksa lampu kepala, sen, hajar, mundur, lampu belakang, lampu fog, dan lampu senja. Periksa lampu-lampu pada kunci posisi off. Lampu senja putar saklar 1 kali dan pastikan lampu senja depan dan belakang menyala dengan melihat cermin depan dan belakang. 2. Lampu kepala putar 2 kali. Gerakan ke bawah untuk mengecek lampu-lampu jarak jauh dan ke atas lampu untuk jarak dekat. Lampu dim, gerakan saklar ke atas 1 kali. 4. Lampu fog, menyalakan lampu kotak, terus putar saklar lampu fog ke depan. Lampu hajar, tekan switch lampu hajar segitiga merah dan cek lampu depan belakang harus menyala. 6. Lampu rem, injak pedal rem dan cek lampu rem di belakang harus menyala. Periksa lampu-lampu pada posisi kunci kontak on. Lampu sen, kunci kontak ke posisi on. Tekan saklar lampu ke kanan untuk sen kanan dan ke kiri untuk sen kiri. Pastikan lampu menyala. 2. Lampu mundur, injak pedal kopling, lalu masukkan gigi mundur dan pastikan lampu mundur harus menyala di bagian belakang. Hidupkan mesin. Periksa AC dan radio, mengoperasikan AC dan blower setiap kecepatan, radio on off dan volume. Periksa AC, putar bagian suhu ke maksimal dan putar kecepatan blower dari mulai kecepatan 1, 2, dan 3. Periksa radio, tekan tombol power sampai radio menyala dan cek volume radionya. 6. Windshield drip set. Periksa fungsi washer, wiper, dan rubber blade. Hapusan wiper. Periksa washer, tekan saklar washer dan di sebelah kiri kemudi dan ke atas dan cek semprotan airnya. Periksa wiper. Periksa gerakan wiper, tekan ke bawah 1 kali untuk intermediate, 2 kali untuk low, 3 kali untuk high. Matikan, tekan ke atas 3 kali. Pastikan rubber blade. Pemeriksaan rubber blade. Perhatikan bekas hapusan wiper. Jika hapusan bersih, maka rubber blade bagus. 7. Kabin. Periksa lampu kabin dan rotasi switch, hanya 1 pintu. Periksa lampu kabin, tekan switch ke posisi on dan lampu harus menyala. Periksa QWERTY switch, tekan switch ke posisi door lalu buka pintu. Lampu menyala dan tutup kembali, lampu harus mati. Power window dan central door lock. Pengoperasian power window dilakukan di posisi drive. Periksa power window, tekan switch power window yang berada di bagian pintu sebelah kanan. Cek power window dari pintu depan kanan.
belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Pastikan power window berfungsi dengan baik atau turun naik. Central door lock, tekan switch central door lock yang berada di pintu depan kiri dan pastikan kunci semua pintu berfungsi dengan baik. Parking brake, periksa rem parkir, jumlah klik tarikan rem parkir. Tarik tuas rem parkir ke atas dan hitung klik yang dihasilkan. Periksa steering wheel, periksa fungsi steering dan klakson. Gerakan steering wheel ke kanan full dan tekan klakson, lalu putar kembali ke arah tengah. Lalu putar kembali steering ke arah kiri dan tekan klakson hingga full. Dan kembalikan steering wheel ke posisi semula. Matikan oli mesin. Matikan mesin mobil. Pedal, periksa pedal rem tinggi dan play dan gas. Lipat karpet tambahan di lantai mobil dengan menggunakan mistar baja. Periksa tinggi pedal rem dari lantai kendaraan. Periksa pre-play pedal rem serta tinggi pedal gas. Untuk spesifikasi lihat di buku manual. 12. Nut dan bolt di bodi, periksa nut bolt di bodi, safety belt dan tutup tangki. Nut dan bolt dudukan pintu engsel kelonggaran. Periksa bodi kendaraan dari goresan, periksa karet pintu dari sobek, periksa engsel pintu, pastikan pintu tidak goyang. Periksa safety belt harus mengunci saat ditarik tiba-tiba. Lakukan di semua pintu. Periksa tutup tangki, pastikan karet tidak sobek dan penguncian tutup tangki masih berfungsi. Ganti filter AC, buka box filter, ambil filter AC dan ganti dengan yang baru. Fender cover, pemasangan fender cover. Tarik terlebih dahulu tuas pengunci kap mesin, lalu buka kap mesin. Pasanglah fender cover set di bagian depan dan samping kendaraan. Ruang mesin, periksa fluida di ruang mesin, oli, washer, minyak rem, aki. Periksa oli mesin, tarik dipstick oli lalu lap menggunakan kain, terus masukkan kembali dan tarik kembali. Cek kualitas kekentalan dan cek kuantitas oli harus ada di lower dan full. Periksa air washer, harus berada di antara low dan full. Periksa minyak rem pada reservoir tank, harus berada di antara min dan max. Periksa air aki, harus berada di antara lower dan upper. Box air cleaner, ganti saringan udara, buka box saringan udara, ambil saringan udara dan ganti yang baru. Periksa drip bell, visual dan bunyi pada saat mesin hidup. Periksa drip bell secara visual dari keretakan dan kekencangan, lalu hidupkan mesin dan cek bunyi drip bell saat mesin hidup. Pengecekan ban dan cadangan, periksa ban, velg dan spare tire visual. Periksa ban cadangan, kausan ban secara visual. Velg dari goresan tekanan secara visual dengan ditekan oleh tangan. Lip 2. Sebelum lip 2, buka terlebih dahulu pemasukan oli mesin. Ball joint, periksa ball joint dan bolt satu roda menggunakan alat congkel ban. Ungkitlah ball joint, pastikan tidak ada gerakan saat diungkit. Periksa bolt dari sobek. Lip 3.
Safety diundur carried. Penggunaan helm. Pakai helm yang sesuai dan nyaman. 1. Oli mesin. Kuras oli mesin, siapkan oli drainer, simpan di bawah carnier. Gunakan kunci 14 mm untuk membuka baut pembuangan oli mesin. Ganti oli filter. Gunakan SST untuk membuka filter oli. Pasang filter yang baru dan putarlah dengan menggunakan tangan saja. 2. Oli transmisi. Oli transmisi, siapkan oli drainer, simpan di bawah lubang baut in dan X transmisi. Gunakan kunci shock 24. Buka baut pemasukan terlebih dahulu, lalu buka baut pembuangan. Pasangkan kembali baut pembuangan. Isi oli transmisi melalui lubang pemasukan sesuai kapasitas oli transmisi, lalu tutup apabila sudah diisi dan kencangkan kembali baut. Diferensial. Periksa oli diferensial khusus RWD kebocoran dan menunjukkan baut masuk dan pembuangan oli. Hanya menyebutkan beda penggerak roda FWD. Siapkan oli drainer, simpan di bawah lubang baut in dan X diferensial. Gunakan kunci shock 24. Buka baut pemasukan oli terlebih dahulu, lalu buka baut pembuangan. Pasangkan kembali baut pembuangan. Isi oli diferensial melalui lubang pemasukan sesuai kapasitas oli transmisi, lalu tutup apabila sudah diisi dan kencangkan baut. 4. Bahan bakar. Periksa kebocoran dan saluran. Periksa secara visual selang bahan bakar in dan arus balik. Lalu periksa kembali pipa saluran minyak rem, exhaust pipe dan mounting. Periksa kondisi exhaust. Mounting. Periksa secara visual karet atau mounting pada exhaust. Pastikan tidak ada keretakan dan sobek. Lalu periksa pada exhaust. Jangan sampai ada kebocoran. 6. Chassis bagian bawah kendaraan. Periksa nut dan bolt kendaraan. Periksa nut bolt bawah kendaraan dengan menggunakan kunci ring pas 12, 14, 17, 19 dan sebutkan setiap nut pada atau bolt yang diperiksa kekencangannya. Baut lower, arm, ball joint, stabilizer, T-rod, kaliper, cross member, shock absorber. 7. Suspensi. Periksa spring dan absorber, fisik dan kebocoran. Periksa secara visual bagian depan dan belakang. Pastikan tidak ada kebocoran pada bagian shock pada bagian spring dan tidak ada retak. 8. Plug. Pasang drain plug. Pasang baut drain plug dan kencangkan menggunakan kunci ring 14. Demikian itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.